Halo, Aries. Wah, Aries ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Aries ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Aries. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok ya. Ini mungkin ada yang vice versa, terbolak-balik ya. Tapi ya ini timeless sih, boleh berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan bisa maju mundur waktunya ya. Saranku ambil yang bermanfaat aja, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, yang mau konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, kita lihat energi Aries ya. Kita cek energi Aries dan orang yang berkaitan sama Aries. Kamu atau dia ya, kalian gitu ya. Oke, aku shuffle dulu ya. Wah, aku ngerasa kamu sedang memikirkan seseorang atau kamu memikirkan sesuatu atau banyak nih yang kamu pikirkan ya. Ini bisa vice versa. Aku ngerasanya kamu lagi dipikirkan seseorang dan orang ini memantau kamu ya. Jadi kayak ada seseorang nih, aku mikirin kamu, aku masih memperhatikan kamu, masih memantau kamu, ya masih maulah cari tahu kamu. Sebenarnya gitu. Dan aku ngelihat ya, kalau kamu yang memikirkan seseorang itu, kamu sayang banget sama dia, kamu cinta banget sama dia. Ya, ini beberapa ada yang cinta mati banget ya. Ya vice versa lah, general reading, entah siapa ya, cinta mati. Jadi ya sejauh ini saya belum lupa sama kamu, saya belum bisa lupakan kamu, saya masih ingat semua yang terjadi di antara kita gitu. Atau ya kamu kadang maulah ngerasa dia tuh gimana ya sekarang, dia di sana ingat aku nggak ya, dia lupa nggak ya sama aku, atau dia bahagia sama yang lain. Ya beberapa kalian, entah kamu atau dia, ada yang jealous di sini, ada yang cemburu. Ya cemburu dalam diam, gitu. Dia diam aja gitu, tapi ya saya cemburu kalau kamu sama yang lain sebenarnya, gitu. Nih, ada yang dealing sama mirror, cerminan, twin flame, ya anything, istilah apapun, kalian ada terkoneksi secara spiritual. Jadi memang ya nggak mudah sih melupakan kak, ya, gitu. Aku ngerasanya, ya mungkin kamu kalau nggak mau terlalu galau, kamu kalau nggak mau terlalu memikirkan orang ini, ya kamu ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Kamu bisa sibukin dirimu dengan kerja, kamu bisa sibukin diri dengan kumpul sama keluarga, teman-temanmu atau siapa, ya. Karena kebahagiaan itu sebenarnya bisa kita ciptakan. Jadi ya, buat apa kamu berharap sama dia membahagiakan kamu? Kan secinta-cintanya kita sama seseorang, belum tentu dia itu selalu membahagiakan kita. Belum tentu dia selalu bisa menyenangkan kamu. Jadi ya ciptakan aja, hari ini kamu mau bahagia, ya ciptakanlah, ngelakuin ini bisa bikin bahagia, kumpul sama ini, ketemu ini bisa bahagia, sebenarnya gitu. Tapi aku ngelihat kalau kamu udah menghargai dirimu seperti itu ya, mencintai dirimu, menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri, ya kamu tuh akan menjadi sosok yang dihargai gitu. Aku ngelihat nggak hanya satu atau dua orang ya, ini bisa loh jadinya banyak orang yang respect sama kamu, banyak orang yang jadinya peduli sama kamu, atau ya setidaknya banyak nih yang suka sama kamu. Kayaknya kamu dealing sama lebih dari satu orang ya. Oke. Maaf ya. Jadi ini kan ada yang dealing sama mirror ya, cerminanmu gitu kak. Dia dihadirkan di hidup kamu supaya kamu ke-trigger, supaya kamu tuh punya kesadaran bahwa kamu perlu berubah, kamu perlu mencintai dirimu
dulu, baru kamu mikirin orang gitu. Ya kamu mikirin orang terus, kalau orang belum tentu mikirin kamu. Jadi ya fokus dulu sama dirimu sendiri ya. Cintai dulu dirimu. Aku rasa seperti itu. Ini bisa vice versa sih ya. Entah kamu atau dia. Atau ya ini keadaannya mungkin terbalik. Mungkin kita udah saatnya introspeksi diri, koreksi diri. Apa yang harus kita ubah. Mungkin selama ini kita toksik karena energi kita toksik ya. Mungkin ini relasi, hubungan, koneksi toksik ya. Mungkin karena kitanya memang yang ada dalam energi nggak sehat atau toksik ya. Oke, sekarang perasaannya ke kamu. Perasaan dia ya, ke Aries. Oke. Nah, aku ngerasanya, ini entah siapa ya, bisa dia, atau nih kamu. Kan ini ada yang mirror, jadi ya, energinya baling gitu ya, kebolak-balik aku rasa. Ada seseorang di sini yang ngerasa mungkin siapa ini ya pernah melukai perasaan, pernah menyakiti. Jadi ya kalau kamu ngerasa tersakiti ya kamu pasti ngerasa broken heart ya, sakit banget hatimu atas apa yang dia lakukan gitu. Tapi aku ngerasa juga di sini ada orang yang setelah dia menyakiti kamu, ya mungkin dia akan merasa egonya yang menang gitu ya. Atau setelah dia memenangkan egonya, mungkin dia rasa dia hebat gitu. Tapi ternyata ya dia galau. Jadi kan ada orang yang kayak ya sosokan gitu. Ya gue bisa kali hidup tanpa lo, atau ya gue bisa move on, atau ya gue bisa ke yang lain gitu, fokus ke yang lain. Ya sesaat memang dia terlihat hebat lah, dia jago gitu. Tapi di sini kena mentalnya, kena egonya. Nah, dia labil. Kadang dia rasa nggak perlu lagi menoleh ke kamu, nggak perlu lagi meladeni drama-drama kalian. Tapi ternyata ya, dia tidak baik-baik saja, ya. Dia rasa hidup dia akan lebih baik tanpa kamu. Dia rasa hidup dia itu akan lebih baik ketika dia cabut dari kamu, atau ya dia pakai topeng gitu ya. Aku bisa membangun hidupku tanpa harus memikirkan kamu lagi, atau aku bisa menjadi lebih bahagia tanpa harus peduli lagi sama kamu. Tapi akhirnya apa? Baper. Ini baper nih sama kamu. Ini aku ngerasa ada siklus yang berubah, ada perputaran posisi ya. Yang tadinya kamu bucin banget ya sama dia, sekarang dia bucin sama kamu. Yang tadinya mungkin ya beberapa kalian ada yang cinta mati banget, sekarang atau kedepannya dia yang cinta mati sama kamu gitu. Ih gemoy ya. Oke, kita lanjut ya kak, klarifikasi Aries ya. Oke, di sini aku ngerasanya energi apa ya ini? Beberapa dealing dengan elemen baperan ya. Elemen sensitif sebenarnya. Ini kamu dealing sama elemen yang bucin ya. Tapi ya begitu, ada yang bertopeng, merasa bisa keras tapi ternyata loyo gitu ya. Merasa bisa keras tapi lemah dia tanpa kamu. Ada, aku rasa ini Cancer, Scorpio, Pisces ya. Beberapa dealing sesama fire ya, sesama elemen api. Itu ada Aries, Leo, Sagittarius. Dan di sini ada Taurus, Virgo sama Capricorn. Dan aku ngerasanya yang strong ya, yang kencang di sini. Yang kencang Gemini, Sagittarius sama Cancer. Oke, ada juga Aries, Capricorn sama Scorpio. Aquarius juga ada di sini. Libra ya. Ini Libra siapamu? Cie. Ya gitu. Ya beberapa. Oke. Jadi mungkin kamu ngerasa udah saatnya mengakhiri siklus lama ya. Kamu capek hidupmu begitu-begitu aja
ya. Beberapa kalian udah pernah ngerasain sedih sesedih-sedihnya, hancur sehancur-hancurnya perasaan kamu. Jadi ya kamu ngerasa ya memang berat sih meninggalkan atau melepaskan koneksimu sama dia. Sedih lah melepaskan dia begitu ya, atau ya sulit sebenarnya melupakan seseorang yang pernah kita cintai gitu. Ya, tapi kamu berusaha sih, kamu memulai lembaran baru di hidup kamu. Kamu ngerasanya ada kok sebenarnya jalan lain untuk kita bisa bahagia. Maksudnya ya, ada kok alternatif lain buat kamu bisa bahagia. Mungkin ya ada pilihan lain, bisa fokus ke hal lain yang bisa membuat kamu bahagia. Karena kebahagiaan itu kan bisa diciptakan sebenarnya. Tapi memang nggak diungkiri ya. Ya kalau namanya ini spiritual connection ya. Ini udah mirror, diklarifikasi sama kartu The Lovers lagi ya. Itu koneksi yang sudah meronta-ronta memang ya. Jadi ini kuat banget koneksi Aries ini ya sama siapa gitu ya. Ya mungkin kamu nggak pernah kayak gini ke orang sebelumnya. Kamu nggak pernah kayak gini sama yang lain, hanya sama dia. Jadi mungkin ya kedepannya kamu masih mencintainya, kamu masih sayang sama dia. Udah berapa kalian stuck ya? Ada yang memang ini koneksinya punya energi yang sangat besar, punya pembelajaran yang besar, jadi nggak mudah untuk move on. Nggak mudah bagi kamu melupakan seseorang ini. Energimu ketarik terus ke dia. Ini bisa vice versa. Jadi ya nggak kebetulan koneksi ini ada. Mungkin ini koneksi bisa untuk kita membayar karma melalui koneksi ini. Bisa juga ya ada maksud dan tujuan ya dari yang maha kuasa. Melalui koneksi ini ya kita jadi bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri. Ya ini anggap aja mungkin ujian buat kamu, supaya kamu nggak mudah meledak-ledak lagi, mungkin supaya kamu nggak lebih sensitif lagi, atau ya mungkin kamu jadinya nggak sensi lagi, nggak menggebu-gebu lagi, ya kamu jadi pribadi yang bisa lebih sabar gitu. Itu sih ya ada hikmahnya. Oke. Jadi ya berprasangka baik aja sama yang maha kuasa ya. Mau bersatu atau enggak, jangan pikirkan hasil ya. Pikirkan aja prosesnya. Proses ini membawa perubahan besar buat kamu. Setidaknya ya, ada yang cinta mati sama kamu. Cie. Oke. Kita lihat lagi perasaannya ya. Wah, dia kehilangan ya. Dia lonely, sepi, sunyi, senyap tanpa kamu, Aries ya. Bisa vice versa. Bisa kamu juga kehilangan. Aku ngerasanya sebenarnya orang ini punya intuisi yang kuat kayak kamu. Apalagi kalau kalian koneksi spiritual, sama-sama intuitif ya. Sama-sama bisa kok telepati ya. Mendengarkan pesan batin melalui intuisi satu sama lain. Jadi ya dia merasa di dalam batinnya ya, kita tuh sama-sama saling mencintai gitu. Tapi aku belum bisa berjuang, atau ya aku belum bisa membereskan urusan aku. Ya dia kayak ngerasa aja gimana ya aku mau melakukan sesuatu sama kamu, sedangkan membereskan hidupku aja aku belum bisa gitu. Masih banyak yang harus aku bereskan di hidup aku. Ini beberapa dari mereka nggak mau ngasih harapan, beberapa dari mereka nggak mau kamu terlalu menuntut gitu, atau ya anything lah, vice versa, bisa kebalik. Jadi ya ini ada juga sih yang ngerasa ya kamu sulit ditaklukkan, kamu susah ditebak, kamu misterius. Ada kok yang merasa begitu. Tapi kalau ini konteksnya orang yang pernah menyakiti, ya dia menyesal sebenarnya. Dia merasa bersalah sebenarnya sama kamu. Tapi ya lucu aja, merasa bersalah tapi gengsi banget gitu ya. Karena ini ada Two of Swords ya. Ini kepala batu sebenarnya. Kepala batu gitu, ya keras kepala maksudnya. Ya keras banget orangnya. Mungkin dia jauh lebih egois daripada kamu. Bisa aja kalian beradu ego, tapi dia jauh lebih ego. Dia orangnya
ya ya sangat keras lah. Ini udah seperti batu, makanya aku katakan seperti itu. Kadang dipikir-pikir, ya, direnungkan, dirasakan, memang merasa bersalah. Cuman tak karena apa di sini ya. Dia semacam membatasi, memblok akses dengan kamu atau apa ya? Ya bisa memang ada yang lain. Ya, ini ada pengaruh yang lain sih. Ada orang lain nih, sakit hati ya. Yang jelas ya dia tuh merasa bagaimana saya bisa membahagiakan kamu, sedangkan hidup saya aja belum benar. Nah, istilahnya gitu kak ya. Oke, kita lanjut ya. Aries. Ups, aku shuffle dulu ya. Nah, kalau tentang ego ya, tentang egoisme seseorang, itu sebenarnya nggak selamanya dia akan seperti itu. Karena aku ngelihatnya setinggi-tingginya benteng ego yang dia bangun, atau ya sekeras apapun dia, cinta itu bisa meluluhkan hatinya, cepat atau lambat gitu. Jadi bagi kamu yang ngerasa gimana ya, aku pengennya dia tuh maulah berjuang bersama. Mungkin kamu pengen dia bahagiakan kamu juga, nggak sekedar kamu yang bahagiakan dia. Tapi di sini semesta katakan, ya ini pesan semesta. Sebenarnya apa yang kamu tabur akan kamu tuai, gitu. Misal, kamu pernah memperlakukan dia dengan baik. Kamu pernah sayangi dia dengan penuh cinta. Ya, sebenarnya kamu udah menanam yang baik, gitu. Jadi, meskipun kamu punya kekurangan atau kelemahan, itu cinta kasih kamu ya, kasih sayang kamu, itu akan menjadi sebuah kelebihan buat dia. Atau ya, kalau kamu memang orangnya punya kualitas, kamu punya kelebihan yang dia nggak temukan di orang lain, ya tetap aja kamu akan menjadi yang terbaik buat dia. Cie, yang mudah-mudahan paham ya. Jadi ya ibarat kayak, ya kalau kamu memang berlian, mau ditutupi debu, mau ditutupi lumpur, kamu tetap berlian gitu. Dia akan sulit lupakan kamu. Dan ya aku ngerasanya hasil dari kerja keras kamu akan terbayarkan. Dimana ya misalnya kamu pernah berkorban, ya orang itu akan membalas kebaikan kamu. Mungkin ini tentang keseimbangan juga. Jadi tanpa kamu minta, suatu saat orang ini akan melakukan sesuatu sama kamu. Dia akan memperlakukan kamu dengan baik juga gitu. Ini bisa vice versa ya. Bisa si Ariesnya yang melakukan itu atau orang yang dealing sama Aries ya. Jadi siapalah di antara kalian yang rasa ya aku sih yang benar-benar berjuang banget, berkorban banget, ya kamu akan menuai hasilnya. Setidaknya kamu menempati posisi terbaik di hati dia. Dan ya di mana dia mau cari orang sebaik kamu? Gitu. So, siapa nih ya? Ariesnya kah? Crosswatcher ya? Orang yang dealing sama Aries. Ya, kalau memang kamu yang berkorban, kamu yang pernah berjuang, dia ini akan berjuang juga sama kamu sebenarnya. Ya, setidaknya biarinlah dia berkelana. Atau kita lihat aja dia berkelana kemana. Ujungnya juga ya kamu yang terbaik. Dia akan pulang lagi ke kamu. Aku ngerasa seperti itu, ya. Dan ini beberapa kalian sebentar lagi. Ini ada yang dalam waktu dekat ya. Entah siapa ini akan kembali. Itu. Cuma kamu sebaiknya fokusnya ke dirimu aja dulu ya. Nggak usah terlalu fokusnya ke Suneo ini. Atau ya nggak usah terlalu fokus ke Ciripa ini ya. Karena ya alangkah lebih baik kamu udah saatnya mencintai dirimu sendiri. Itu aja dulu ya. Beberapa kalian, entah kamu Aries atau kamu orang yang dilihat sama Aries, ya kalau kamunya yang sudah terlalu banyak bertindak, kamunya terlalu banyak berjuang, ya mungkin sekarang saatnya kamu fokus sama dirimu. Bikin diri kamu tuh jadi orang yang berkualitas.
biar dia hargai kamu, biar dia nggak menemukan orang yang sebaik kamu. Bikin kamu tuh berharga, biar kamu dihargai, dan bisa saja dia jadinya berjuang ke kamu. Gitu, oke? Jadi sampai sini dulu ya. Ini untuk Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Mungkin beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.